Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di podcast Setengah Sayap. Kali ini nggak ada narasumber karena memang gue mau membacakan sebuah kisah atau cerita yang menurut gue nih patut untuk dijadikan pelajaran sama kalian banget deh. Dimana ceritanya ini? Berasal dari seorang penulis. Kalian pasti yang penyuka horor nih ya, pasti kenal nih penulisnya. Dia adalah @penulismalam94. Dia biasanya ada tweet-tweet horor tuh di Twitter. Kalian bisa kepo-kepoin ya cerita-cerita horor di akun penulismalam94. Oke guys, karena gue akan membacakan cerita, jadi kita nyantai aja. Ini cerita tentang hubungan yang toksik ya menurut gue. Oke. Jadi gini. Saat itu tahun 1980-an Tuhan mempertemukan mama saya dengan papa saya. Mama saya yang bekerja sebagai admin kantor di daerah Glodok, sepulang kerja selalu melewati toko agen rokok milik papa saya. Dan dari situ mulai timbul rasa penasaran di diri papa saya untuk bisa lebih dekat dengan mama. Oke, jadi di sini ada pertemuan gitu ya guys ya antara laki-laki dan wanita. Si laki-lakinya ini penasaran, mungkin ada indikasi untuk PDKT. Singkat cerita, berawal dari percakapan klasik seperti halo, siapa namanya, tinggal di mana, sampai dengan berlanjut ke komunikasi yang intens. Lama-kelamaan, timbul benih cinta di antara mereka berdua. Hubungan berpacaran saat itu bisa dibilang tidak berjalan dengan lancar. Papa saya harus berpacaran sembunyi-sembunyi dengan mama saya yang notabene orang pribumi. Sedangkan papa saya asli Tionghoa, karena tidak direstui oleh nenek saya. Oke, backstreet. Karena kegigihan dari mama saya dan kuatnya rasa cinta mereka di kala itu, mereka akhirnya memantapkan untuk menikah. Namun sayangnya papa harus rela diusir dari keluarga tanpa membawa harta seperak pun. Wah. Keadaan saat itu sangat sulit. Namun mama terus berjuang mati-matian untuk selalu mensupport papa agar tetap tegar dan juga banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Karena papa yang menganggur dan tidak ada modal untuk usaha. Oke, karena diusir kali ya, makanya nganggur gitu. Setelah menikah, keadaan papa mulai berbanding terbalik. Beliau yang dikenal penyayang, lembut, kala itu berbanding terbalik. Papa menjadi lebih sering marah-marah dan terus menyalahkan mama karena akibat ia mengenal mama saya, ia sampai harus diusir dari keluarganya. Ia pun sering bermabuk-mabukan, judi, bahkan main perempuan walaupun ironisnya uang yang dipakai untuk menghambur-hamburkan itu ya dari keringat hasil kerja keras mama. Oke. Karena mama yang selalu merasa tertekan dengan rasa bersalah, mama memutuskan untuk datang ke rumah nenek saya. Di saat itu, mama memohon untuk bisa diterima sebagai menantunya dan juga papa menjadi anaknya. Dengan negosiasi alot, diberikan syarat agar mama bisa dibawa ke dalam keluarga papa dan papa bisa dimaafkan kesalahannya dengan cara mama harus menjadi pembantu di rumah nenek. Dan jika ada tamu ataupun keluarga yang datang, mama tidak boleh mengakui jika dia itu menantu nenek. Oke, ini kayak di sinetron-sinetron India ya, banyak banget. Indonesia juga ada sih. Wah, gue gak nyangka sih, gue kira cuma ada di sinetron doang, ternyata kisah nyata. Oke, balik lagi ke cerita. Selama bertahun-tahun mengabdi sebagai pembantu rumah tangga, walaupun di rumah mertua sendiri, akhirnya nenek kakek saya tuh jadi luluh hatinya. Justru mereka menyayangi mama saya dan mau mengakui jika mama adalah menantunya. Tetapi tabiat papa bukannya lebih baik karena sudah direstui hubungannya dengan mama.
dan semua fasilitasnya dikembalikan, papa malah terus-menerus menyakiti mama. Papa seringkali kepergok selingkuh dengan perempuan malam. Bahkan yang lebih parah sampai main serong dengan pembantu rumah tangga. Wah, ini sudah karakter nih. Mama seringkali memaafkan papa, tetapi papa yang saat itu seperti tertutup pintu hatinya. Menganggap kebaikan hati mama sebagai angin lalu. Penderitaan mama mulai bertambah saat papa mulai kecanduan obat-obatan terlarang. Papa pun jarang pulang, seringkali berfoya-foya, dan sekalinya pulang, pasti papa menghajar mama habis-habisan sampai berdarah-darah. Oh, ini udah masuk ke tingkat KDRT. Kelakuan bejat papa tidak hanya sampai di situ. Papa bahkan sampai pernah digepin sama mama. Mohon maaf ya, ini sedang bersetebuh dengan adik tiri mama. Wah, gila. What the fuck, but that's true. Mama shock, terkejut. Itu benar-benar sangat menajiskan, tapi lagi dan lagi mama mau memaafkan papa. Mulia banget ibunya. Sampai di situ aja, oh tentu tidak. Mama sampai mengalami depresi, of course. Seringkali ia menenggak obat penenang dan emosinya pun jadi nggak stabil. Ia berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Sebenarnya harta warisan dan semua harta dari hasil kerja keras mama sebagai direktur marketing, semua dihabiskan oleh papa untuk bermain wanita. Tapi apa yang terjadi? Lagi dan lagi mama terus memaafkan papa, berharap papa bisa sadar. Terakhir kali, papa selingkuh dan sengaja membawa perempuan simpanannya itu tidur di rumah. Kami, anak-anaknya yang ketakutan tidak berani berbuat apa-apa. Karena papa mengancam akan membunuh kami. Sampai akhirnya mama pulang kerja. Saat itu terjadi pertengkaran luar biasa hingga disepakati untuk bercerai. Tahu nggak kak, efek dari trauma mama apa? Sampai saat ini mama sering mengalami sakit kepala hebat. Setelah CT scan ada 5 titik pembuluh darah yang menyempit karena bekas benturan keras. Itu pun yang membuat sifat mama sekarang berubah-ubah menjadi mood swing, marah-marah sendiri, sering pikun, ya karena sarafnya keganggu. Kesimpulannya dari cerita ini, pernah nggak sih kalian nemuin pasangan toksik tapi entah gimana kalian tuh susah banget buat ngelepasin karena cinta. Berkali-kali nyakitin, terus dimaafin, terus ngulang lagi kesalahan yang sama, tapi kita masih mau terima kembali gitu dan mencoba. Buat aku sih kalau kalian nemu case pasangan toksik, entah suka main tangan, atau suka ngomong kasar, atau bahkan suka ngerendahin, lebih baik leave deh. Kasian mental kalian. Lebih baik capek untuk memulai percintaan kembali untuk mengenal orang baru, satu sama lain, daripada capek mengulang cerita lama yang ujungnya pasti menyakitkan. Untuk papa saya pun gak kalah tragisnya. Sekarang ngomongnya pun sudah ngaco-ngaco karena efek narkoba, dan dia ditinggal oleh istrinya serta gak punya tempat tinggal. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua supaya stop untuk menjadi orang bodoh untuk berada dalam lingkungan toksik. Nah, kalian siapa nih yang toksik nih? Tulis di kolom komentar. Waktu nggak akan bisa keputar kembali. Mama saya menyanyiakan kesempatan besar dalam hidupnya, padahal saat itu ada pria yang mau membawa mama dari keterpurukan saat bersama dengan papa. Tapi malah memperjuangkan racun yang buat dia mati perlahan. Satu lagi, bolehlah mencintai, tapi nggak usah sampai kebucinan mendarah daging. Sejatinya manusia harus mencintai Tuhannya lebih dari siapapun. Setuju. Karena yang namanya mencintai manusia itu pasti kecewa. Entah kecewa karena kehilangan atau maksudnya kematian, atau kehilangan karena diambil orang. Nah, mungkin itu aja cerita yang bisa di-share dari penulis @penulismalam94. Wah, gokil. Gila, ini mah namanya toxic relationship ya. Tapi memang kalau boleh berpendapat sedikit, toxic relationship itu adalah keadaan di mana sebenarnya tuh hubungan tuh nggak sehat. Entah kenapa tuh disakiti berkali-kali tuh kayak candu. Kalian pernah nggak sih ngerasain? Jujur ya, kalau gue ngerasain, tapi alhamdulillah akhirnya gue sadar. Jadi ya biarpun menyakitkan,
ya gue berani gitu melepas itu semua, dan ternyata enak kok move on gitu loh. Enak kok, ternyata kita bahagia kok gitu. Karena ya balik lagi, kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan yang terlalu bucin sampai akhirnya toxic relationship, mental kalian sakit, nggak sehat, yang ujung-ujungnya karena kesehatan mentalnya terganggu, otomatis ke fisik juga pasti akan keganggu. Muka jadi nggak lebih cerah, suram, jadi pendiam mungkin. Pokoknya banyak banget sih kalau yang gue denger ya, hubungan-hubungan yang toxic relationship ini. Tapi ya balik lagi, gue cuma bisa menyarankan, ayolah, cintailah diri kalian sendiri. Kalau kayak gitu kan sama aja kalian tidak mencintai diri sendiri. Bagaimana kalian mau mencintai orang lain kalau kalian sendiri pun tidak mencintai diri kalian sendiri? Oke, mungkin dari podcast Setengah Sayap segitu aja. Nah, untuk teman-teman nih yang mau sharing, Kak nggak berani recording, malu, tulis aja nggak apa-apa ceritanya kayak tadi, kirim ke email setengahsayap.podcast@gmail.com atau nanti akan gue cantumin di deskripsi. Atau untuk kalian yang di sekitar Jabodetabek mau curhat nih tentang kisah cinta, lagi galau, pengen mencurahkan isi hati, yuk boleh janjian ketemuan sama gue, kita syuting dan luapkan perasaan kalian. Oke, podcast Setengah Sayap sampai di sini aja. Monolog kali ini karena memang monolog video pertama gitu ya di podcast Setengah Sayap. Semoga kalian suka. Jangan lupa tetap dukung konten gue terus. Like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Milda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.